welcome to my channel. Ketemu lagi sama aku, Meltia 1208. Jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial yang sebelumnya aku udah pernah. Ada si Ana Safrida. Sebelumnya kalau kalian nonton video aku, kalian pasti lihat dia. Dan itu mengenai gaji kontrak, nggak salah, gaji, iyalah. Itu mengenai itu, dan sekarang ini lain lagi. Dan dia udah lulus CPNS. Yeay. Dia udah lulus CPNS di tahun berapa nah? 2019. Nah, jadi dia alhamdulillah dia lewat di CPNS 2019 di Aceh Timur ya. Di Aceh Timur. Nah, Aceh Timur sebagai wali kelas, Guru kelas di madrasah ibtidaiyah. Kayak gitulah teman-teman. Tapi setidaknya kita mau tanya, karena aku sebagai kawan juga kepo, sebelumnya kepo dan ini makin kepo lagi. Jadi BTW nih di sana berarti tinggal sendiri ya? Iya. Karena orang tua kan di sini, jadi di sana ngekos Sendiri. Di Awalnya susah cari kos. Ya wajar lah, namun namanya nggak juga pernah di sana merantau. Lagian di Aceh Timur juga pelosok kayak gitu. Terus jarang yang menyewakan kayak kamar-kamar kayak gitu ya. Iya, beda sama yang di kota-kota. Jadi agak susah cari kosnya. Paling ada rumah-rumah yang disewakan kamar gitu, yang kamar-kamar kosong. Kalau untuk kos-kosan pada umumnya sih susah carinya. Jadi ini kayak rumah kos atau rumah sewa? Sejujurnya udah pindah kos 3 kali. Itu baru ya, baru di tahun yang sama. Dipindahin atau Karena nggak nyaman pertama. Nggak nyaman Mungkin karena ya, airnya. ya di awalnya karena memang belum pernah kos, jadi situasi kos pasti Belum nggak tahu lah ya. tahu. Nah, jadi karena belum pernah kos, jadi tinggal sama orang asing selain keluarga. Yeah. Jadi kan pasti ada nggak enaknya juga kan. Ya, kita ngekos tuh pasti, apalagi aku yang udah 10 tahun lebih ngekos sendiri di kota orang, itu ada plus minusnya. Pasti kalau kita bertahan cuma 4 tahun, jarang yang bertahan itu lama. Iya Karena sih. apa? Pertama yang nggak enaknya pertama air. Itu pasti orang semua anak kalangan kos itu pasti rasa nggak nyaman kalau udah masalah air. Terus yang kedua biaya listrik. Kalau biaya listrik yang mahal itu pasti udah lah. Terus yang ketiga kawan lingkungan pastinya. kamarnya sebelahnya kayak mana tetangga. Kalau nggak nyaman ya nggak Mungkin bisa. aja di sebelah tuh kita dengan tipikal yang orangnya diam, terus tiba-tiba dapat kawan kamar sebelah yang suka ribut, jadi kita nggak konsentrasi juga. Kita di rumah kan kita butuh istirahat kayak gitu. Jadi me time-nya terganggu ya kan. Me time-nya terganggu. Kita udah capek tugas, terus kita pulang mau istirahat. Jadi kok udah kayak seharian aja kerja gitu, kayak seharian aja berbaur dengan interaksi sama orang gitu. Capek juga kalau nggak nyaman ya. Jadi akhirnya ini udah ketiga kalinya. Nah, yang pertama tuh Udah mungkin berapa tahun di sana? belum sampai setahun sih, masih Wow. hampir setahun. Mau 12 bulan tapi udah pindah 3 kali kos. kos. Aku aja yang 10 tahun lebih tinggal, aku udah sekitar 4 kali pindah ya. 4 kali pindah, dan itu banyak banget kisah kasihnya. Ini mumpung barangnya juga belum banyak, jadi ini masih mumpung. bisa pindah-pindah. Tapi kalau menurut aku sih, kalau udah kita CPNS kan kita harus mengabdi di kota itu selama 10 tahun ya, atau 15? Iya, kami ada perjanjian materai itu selama 10 tahun. Selama 10 tahun itu kenapa nggak sewa rumah? Nggak usah sewa rumah, entah iyalah kontrak rumah kayak gitu. Itulah lagi cari-cari, karena emang di daerah itu jarang yang kasih kontrak rumah sih, karena orang tua aja tinggalnya memang pakai rumah-rumahnya rumah-rumah zaman gitu, rumah-rumah yang lama. Bukan rumah yang kayak Dibuat minimalis khusus- minimalis. nggak ada yang dibuat khusus untuk disewakan, dikontrakkan gitu, nggak ada. Paling ada dibuat tapi itu dijual kan. Dijual. Kalau 10 tahun kan Ya, yang ada kita, jadi orang banyak ngejudge kita lulus CPNS itu NIP kita itu untuk ke bank. iya digadaikan ya, disimpan
disimpan di bank. Itu apakah si Ana bentar lagi begitu? Semoga enggak dulu lah. Ini kan Karena kan teman-teman, bukannya munafik atau kayak mana, hampir rata tuh semua yang namanya CPNS itu yang aku kenal dan aku PNS ya, PNS. Iya, Ya, biasanya. nah, kutip PNS lah. Bukan mengejas juga orang PNS-nya, tapi hampir rata kawan-kawan aku yang udah PNS itu NIP-nya itu emang digadaikan ke bank. SK-nya. SK-nya itu buat apa ya? Pertama untuk beli rumah, Ya, beli rumah. terus yang kedua untuk pernikahan, terus yang ketiga untuk Beli mobil. beli mobil. Terus yang Karena keempat itu perjalanan biasanya jauh. banyak yang apa untuk nambah modal usaha, ya betul. Karena kan itu butuh biaya banyak. Jadi kalau diandalkan gaji aja, kalau untuk buat rumah ya, gaji Ini kan aja udah nggak cukup. mengenai gaji nih. Kita bukannya mau gimana-mana, tapi aku kepo nih sebagai kawan. Kayak yang dulunya gaji honor yang kontrak per jam. Ingat nggak per jam berapa? Nggak salah. Per bulan lah kayaknya kemarin, per bulan. Per bulan sejutaan ya nggak salah. Sejutaan dari pagi sampai sore. Kalau kalian mau tahu juga videonya ada sebelumnya, ntar aku buat di sini deh linknya atau di bawah. Aku buat link yang udah aku interview dia sebelumnya pas dia sebelum jadi ASN. Ini sekarang udah jadi ASN, tapi belum 100% Belum ya. 100%. Doain ya teman-teman, semoga bisa 100%. Dan ternyata untuk jadi ASN itu banyak step by stepnya. Belum, pertama kita harus verifikasi data, dokumen, terus yang kedua kita tes SKD, terus yang ketiga kita tes SKB. Lalu udah lulus SKB, udah dinyatakan lulus, belum tentu kita, masih ada tahap keempatnya lagi. Iya, Tahap ada keempatnya pemberkasan. Kalau pemberkasan berkasnya lagi. nggak lengkap bisa jadi gugur. Ngeri juga teman-teman, makanya kalau kalian mau mendaftar itu sebaiknya kalian lihat dulu data kalian tuh lengkap atau enggak. Karena kayak misalnya nama, tempat, tanggal lahir yang berbeda sama itu aja bisa diskualifikasi. Ya. Kalau sekarang tahunnya berbeda ya diperbaiki segera daripada nanti kan bisa jadi masalah. Nah, ini kan teman-teman pada udah tahu kan lewat atau enggaknya sebelum tes SKB. Ini masih ada jangka waktu yang panjang. Jadi kalau misalnya menurut kalian tempat tanggal lahir atau nik kalian tahap apapun itu yang nggak sesuai sama data diri kalian, segera untuk memperbaikinya selagi ada waktu yang panjang. Jangan nanti di situ mau pemberkasan kalian di situ pada gabung untuk perbaikinya gitu. Nah ini kalau masalah gaji tadi yang gaji ASN ini walaupun belum 100%, apakah kalian udah digaji atau belum? Kalau gaji pokoknya sudah. Alhamdulillah. Setiap bulan sudah rutin itu masuk setiap tanggal 1. Setiap tanggal 1. Itu gaji pokoknya aja berapa? Apakah 2 kali dari gaji yang kontrak kemarin atau 3 kali dari gaji kontrak? Kalau gaji pokok sih enggak Cuman cukup bilang 2 kali ya. atau 3 kali atau 1 kali terus ditambah 1 kali setengah. Oh 1 kali setengah guys. Berarti kalau kemarin tuh gajinya 1 jutaan, berarti ini kalau ini 1 kali setengah ya sekitar 2 jutaan kayaknya. Cuman dia kan nggak bisa juga mempublish, ntar udah kayak Krisdayanti yang istilahnya udah melaporkan, misalnya mengumumkan gaji itu kan sebenarnya juga privasi setiap setiap instansi ya gitu. Iya, nggak boleh kita publish juga karena itu rahasia publik. Terus kalau misalnya udah gaji pokok udah dapat nih, anggap aja 2 jutaan, terus dapat tunjangan apa lagi? Alhamdulillah ada tunjangan kinerja namanya Tukim. Kemudian ya kalau di instansi saya ya, kalau misalnya di kementerian ya itu ada namanya Tukim, ada yang namanya uang makan. Uang makan itu setiap bulan juga rutin, tapi nggak bisa dipatok tanggal sekian gitu, tergantung pokoknya setiap bulan dia kapan ada. Ya. Berarti uang makan kita per hari ya. Iya, kalau misalnya kita libur kayak seperti bulan Ramadan itu dibayar juga. Itu enggak, uang makannya tetap tidak dihitung. Ini kan dapat Tukim nih, kan kita lagi yang namanya daring. Itu kan kalian
daringnya tuh otomatis kan di rumah. Iya. Itu apakah dapat uang untuk kimia lagi atau enggak? Kalau untuk KIM sepertinya masih, karena itu kan masih masuk dalam pelatihan ya. Kalau kami sekarang kan daring pelatihan. Walaupun di rumah tetap Iya, dapat. cuman yang nggak dapat itu karena uang makan, karena kami nggak absen tiap pagi, absen pinjer di sekolah gitu. Oh. Oke. Terus ini kan udah dapat uang tukim nih, udah dapat gaji pokok, dapat tukim, terus habis tukim apa lagi? Apakah Biasa kalau sertifikasi? Setiap tahun itu kalau misalnya mau dekat lebaran ya ada namanya THR. Oh iya. Kemudian ada gaji, kalau THR itu kan gaji 13, Iya. kemudian ada gaji 14 sekali lagi, setahun sekali cuma. Kalau gaji 13 nih ada juga? Ada. Itu setahun sekali juga? Iya, karena THR khususnya di bulan puasa. Tapi biasanya kalau gaji 13 itu 2 kali gaji atau 3 kali gaji kalau untuk? Sama kayak gaji pokok sih kami kemarin. Berarti 2 kali ya? 2 kali gaji? Sama kayak gaji pokok. Itulah, maksudnya kalau kita dapat gaji pokok kan istilahnya, oh 1 kali gaji. 1 kali gaji. Kemudian gaji 14 juga 1 kali gaji. Ah, berarti Cuman kan setahun sekali. kalau dihitung-hitung 1 tahun bisa dapat 4 kali ya, 4 kali gaji. Misalnya pas di bulan 10 tuh udah lebaran, udah setelah lebaran, nah ini di situ kalian dapat Iya, gaji itu pokok. contohnya kayak bulan berapa ya, Ramadan kemarin itu bulan 5 ya, bulan 4 puasa, bulan 5 lebaran. Nah, dalam bulan 5 itu kami mungkin karena rezeki ya bisa dapat gaji 13, Pokok, gaji 13, 14, gaji pokok, tukin dan uang makan. dan itu meledak woy. Aku aja yang belum jadi ASN, aku juga pengen sih. Aku juga ada jiwa-jiwa kayak cemburu sama si Ana. Cuman sebagai manusia ya itu wajar aja. Cuman anggap aja dia sebagai motivasi kita. Tapi kalau aku, semua orang pasti pengen jadi ASN. Tapi ada beberapa orang yang juga nggak mau. Contohnya kayak aku. Aku satu sisi juga pengennya itu karena dorong orang tua, tapi jujur kalau untuk diri sendiri tuh aku pengennya jadi pengusaha, walaupun gaji dia tuh lebih banyak. Tapi kalian kerjanya tuh dari pagi sampai sore atau Jam sekolah sih, masuknya jam setengah 8, Hah? pulangnya kalau lagi jam covid jam 12, kalau jam biasa setengah 2. Itu sih kayak biasa sih. Cuman kalau kalian apakah ada kayak jam, kan kalau sertifikasi dia 1 bulan harus 24 jam. Apa Iya. kalian sama juga? Iya, karena misal itu yang bagi yang sertifikasi, tapi karena kami baru dan kami belum ambil pendidikan sertifikasi, jadi kami sertifikasinya belum dibayar. Oh, berarti ini sertifikasi nggak dibayar, tapi kalian mengajarnya juga 24 jam. 24 jam karena jamnya kosong. Karena kelasnya banyak yang kosong. Kalau kelasnya penuh, kalau ada guru yang sertifikasi yang kurang jam, maka dikasih jamnya untuk yang guru sertifikasi dulu. Tapi kalau untuk sekarang ini si Ana ngajarnya 24 jam atau 24 jam karena guru kelas. sedihnya? Wali kelas ya, wali kelas. Guys, itu capek banget loh. Kalian itu ngajar 24 jam, tapi kalian nggak dibayar sesuai sama gaji sertifikasi gitu. Aku juga merasakan kayak di satu sisi nggak adil, tapi di satu sisi harus, karena sebagai kewajiban kita sebagai guru dan guru yang bersangkutan di sekolah tersebut. Tuh. Terus selain Itulah guys. Jadi guys, kalau misalnya kita jangan anggap PNS itu gajinya itu besar, tapi emang harus lebih kepada ikhlas beramal sih sebenarnya. kita tuh kayak beribadah. Iya. Jadi anggap aja yang misalnya kita udah kerja capek tapi walaupun dibayar setengah, maka setengah lagi yang capek itu ibadah yang akan dihitung. Terus satu lagi mau bilang, itu kalau misalnya kita menganggap bahwa PNS itu adalah pekerjaan yang harus kita capai, itu salah. Sebenarnya banyak pekerjaan lain yang lebih mulia, lebih bagus juga. Nggak mesti kita harus jadi seorang ASN ya, seorang PNS. Tapi kebanyakan kalau orang tua ya, hampir rata tuh semua Persepsi mungkin ya. persepsi orang tua yang berbeda-beda ya. Kayak orang tua aku sendiri tuh anaknya tuh wajib mau jadi ASN. Pokoknya kalau buka lowongan Harus itu tes. harus tes. Iya. Nanti ya kamu udah daftar. Kalau belum, ya,
BTW kan ini udah tes dan aku juga tereng masih sama, tidak lewat. Belum rezeki aja. Sedih Iya. loh, walaupun kita nggak Rezekinya di pengen, tempat lain kayaknya. walaupun kita nggak pengen untuk masuk jadi ASN, ketika kita tes nggak lewat itu sedih banget guys. Jadi kalau menurut aku lebih bagus kalian nggak usah ikut tes sama sekali daripada kalau ikut tes tapi kalian sakit hati. Aduh. Nggak seperti itu ya guys. Itu persepsinya udah keliru kayaknya. Iya, jangan dicontoh. Seperti itu lebih kepada pengalaman sih sebenarnya. Pengalaman, iya. Jadikan pengalaman aja. Tapi Ana udah berapa kali tes? Kalau sebelum 2 kali, tahun 2018 pernah juga Lewat. di instansi yang sama tapi di formasi yang berbeda. Belum rezeki. Kemudian di 2019 saya coba, ya alhamdulillah lewat ya. alhamdulillah Berarti lewat. ini tes yang kedua. Tes yang kedua. Nggak langsung lewat, mantep ya. Berarti persiapannya tuh matang banget. Jadi kalau kalian mau ikut jadi ASN ya kalian harus persiapan diri dari sekarang. Walaupun kalian nggak lewat nih, misalnya kayak aku contohnya, kalian nggak lewat dan kalian bisa buat kayak persepsi bahwa kalian tuh itu tahun depan, 2 tahun lagi akan buka, kalian udah ada persiapan. Jadi kalian tuh ketika ada buka, kalian nggak belajar ya, tinggal bahas-bahas TO aja sih kalau menurut aku gitu. Karena dari pengalaman aku sendiri, karena aku aja yang nggak lewat, bukannya sok pintar atau gimana, aku lihat soal yang tahun ini sangat mudah walaupun soalnya tuh lebih ke penalaran. Tapi kalau kalian sering membaca materi, terus kalian sering baca-baca tentang materi itu, kalian mau gimana ke soalnya tuh kalian bakal bisa kayak gitu. Iya, sebenarnya logika sih. Wawasannya harus dibuka gitu kan. Cuman ada satu sisi kayak aku sendiri, aku buka materinya, jujur aku mungkin karena nggak terbiasa sama bahas soal, terus aku nggak terbiasa yang namanya tentang tryout, jadi aku manajemen waktu aku tuh kurang gitu. Jadi kayak kalau kalian mau ikut tuh, kalau menurut aku sih kalian harus selain belajar tentang materi, kalian juga belajar waktu. Kalau menurut aku ya. Iya, itu penting banget. Itu manajemen waktu namanya ya, manajemen waktu. Jadi kalian kalau tes PNS itu kan ada beberapa bagian kan, 3 ya biasa, TWK, TIU sama TKP. Jadi sebelum tes itu kalian harus udah bagi itu kalau TWK-nya berapa menit yang harus kalian jawab, TIU-nya berapa menit, TKP-nya Itu berapa si menit. Ana kemarin pas ujian mendahuluan ujian apa? TWK atau TU atau TKP? Lebih ke TWK sih, karena saya merasa TWK itu kan lumayan susah ya menalar ya kan. Jadi saya jawabnya TWK dulu. Oh, habis TWK baru TWK TIU. kemudian TKP, Oh, TIU TKP. terakhir. Oh, TIU terakhir ya. Iya. Karena TIU tuh kalau merasa Karena tuh TIU tuh gampang banget. Bukan gitu. gampang, bukan gampang. Biasa Cuman teman-teman kalau mau ada ditebak- matematika emang gitu. Kalau mau ditebak, kalau mau ditebak itu kita udah tahu tebaknya kemana. Tapi kalau misalnya TWK sama TKP itu harus Baca. paham dulu. Ya, harus baca benar. sih. Paham dulu sih. Iya sih, kalau menurut aku sih tergantung orang ya. Kalau membahas tentang itu ada yang bilang TIU dulu, ada yang bilang, kalau menurut yang aku lihat sih, pandangan aku, jangan ikut orang, tapi kuasai di mana materi kalian bisa. Misalnya kalian bisa matematika, ya menurut aku TIU dulu. Terus yang kedua, materi yang menurut kalian mudah tapi nggak susah, entah TKP. Karena TKP itu kan juga dia jawabannya benar semua, hanya saja skornya aja yang berbeda-beda. Iya, benar. Jadi kalau kalian asal-asal juga B, C, D, E juga ada nilai. Tetap ada nilai, cuman ya pengaruhnya banyak atau Banyak. enggaknya. Gitu. Terus selain ini kita udah belajar tentang tips ASN, terus udah Gimana jawab soalnya? Terus kalau menurut si Ana apa Perbedaan. keluh kesahnya setelah udah jadi, walaupun belum 100%, Iya. tapi setidaknya udah menjalankan setahun lebih ya, atau 2 tahun. Ini baru belum jalan setahun. Tapi kan udah ngerasain nih, udah 8 bulan lah, hampir 12 bulan udah jadi ASN. Itu keluh kesahnya tuh jadi ASN apa, Ana? Keluh kesah ya, berarti Kayak yang nggak enaknya ya. yang gak enaknya nih, jangan enaknya dulu, yang gak enaknya. Yang nggak enaknya dulu ya.
Kalau saya sih yang nggak enaknya ya pertama berpisah dengan keluarga ya pasti jauh karena kan pas kita tes kita tuh harus siap di mana aja ditempatkan dan waktu itu saya nggak kepikiran bahwasannya akan ditempatkan di daerah-daerah yang jauh dengan keluarga. Papua sana. Iya, yang belum kepikiran jadi mentalnya juga belum siap. Tapi udah teken tuh waktu tuh udah teken materai. Jadi dalam pikiran itu kayaknya nggak mungkin nih bakal terlalu jauh gitu. Pasti kan sesuai dengan KTP juga ya kan. Dan nyatanya ditempatkan di daerah-daerah yang jauh, sangat jauh dengan keluarga, ya kita harus siap mental. Itu keluh kesah pertama, dimana kalau misalnya kita sakit, kalau misalnya kita butuh keperluan apa-apa, kita nggak ada yang kita kenal gitu. Jadi semuanya masih orang asing. Jadi semua pada Harus adaptasi dengan orang, adaptasi dengan keluarga, adaptasi dengan sekolah baru, itu harus semuanya serba sendiri. Mencari peralatan-peralatan yang kita butuhkan di kos-kosan gitu. Cari kawan baru, semuanya serba baru, dan itu sendiri, itu sangat berat ya, sangat berat bagi orang yang tidak pernah merantau seperti saya. Kemudian kalau kedua ya mungkin pembagian waktu ya yang agak susah kalau jadi ASN itu, karena kalau misalnya kita kontrak kan sebelum jadi yang guru beneran lah istilahnya ya. Masih kalau kontrak atau honor mungkin kalau ADM guru itu masih sepele lah, masih RPP nih masih sedikit nih, masih ya udah sedikit aja untuk ada aja. Tapi kalau kalau udah jadi guru tetap nih, guru sah nih, nah itu harus lengkap, nah itu harus buat sedemikian rupa, dan itu otodidak, kita harus cari sendiri, kita harus mulai dari nol, kita harus lengkapin semua ADM-nya, dan itu juga sangat berat ya mulai karena kan awal-awal nih baru-baru beradaptasi, ya, kecuali kita tuh udah 5 tahun kemudian ya, ini kalau masih baru-baru ya mulai dari nol, kecuali kita udah 2 tahun 3 tahun itu bisa nyontek lah ya istilahnya, copy paste lah sama RPP yang udah kita buat sebelumnya. Jadi tinggal tambah-tambahin sedikit apa perubahan dari cara belajar kita tambah-tambahin. Kalau kan tapi karena masih baru tadi, apalagi harus dengan daring belajar, ya makin dengan situasi dan kondisi saat ini ya, pandemi. Tapi kalau ini ada lagi nih yang ketiga, kayaknya cuman itu aja yang jadi sangat berat ya. Mungkin kalau keluh kesah lain ya sedikit aja. Ini ada sedikit nih, kan Ana bilang kita ada daring-daring nih, kita sekarang udah ada daring-daring. Itu apakah gimana tuh cara ngajarnya kalau daring? Kalau kami daring, kalau sekolah ya sekolah daring. Kebetulan kalau di tempat kami itu sekolahnya bersih tapi belum daring. Kami masuknya itu udah selang-seling udah nggak daring lagi, udah mulai masuk tapi selang-seling bersih. Sebelum kami masuk di sekolah itu memang daring, tapi begitu kami masuk udah masuk semua. Alhamdulillah. Mungkin kalau daring susah ya bagi anak MI. Karena gurunya selain teknologinya masih kurang, anak-anak juga nggak punya handphone kan, jadi harus ke rumah-rumah kalau anak MI antarin tugasnya. Itu sangat juga tidak mendukung juga kan, karena apalagi ya namanya perkampungan di tempat perdesaan, itu kayak banyak yang nggak lemah terhadap teknologi gitu, bukannya belum melek teknologi ya, masih. Tapi semenjak ada daring agak sedikit berkembang lah, ada kemajuan signifikan sedikit daripada sebelumnya gitu. Yang dulunya nggak tahu apa-apa tentang mengenai laptop, internet, lebih nggak tahu dan nggak mau tahu ya sebenarnya. Kalau orang-orang yang memang nggak peduli ya. Tapi sekarang udah mulai tahu kan? Iya, mau nggak mau ya harus mulai belajar, mulai mendalami. Kalau nggak kita ketinggalan teknologi. Terus ini kan udah bahas dukanya nih, ini sekarang sukanya oh iya, apa ya hal terhappy lah selama menjabat jadi guru sah. Semoga sah nih sampai 100% gugur C-nya, amin. Terus kalau dilihat dari segi sukanya, suka yang pasti kan kalau dulu pas honor atau guru kontrak yang saya alami ya, karena saya pernah guru honor, itu kita tuh
lagi mikir nih, ini kalau udah kerja capek itu biasanya kan kita digajinya kan akhir bulan nih ceritanya, kerja dulu ya kan, kerja dulu baru digaji. Nah ini kalau pasti ya, kalau sukanya itu yang pertama saya nggak munafik, pasti masalah gajinya. Itu setiap tanggal 1 walaupun kita belum kerja tapi gajinya di awal yang diberikan, jadi kita udah semangat duluan nih mau kerja selama sebulan. Cuman yang nggak enaknya karena digaji di awal ya akhir-akhir bulannya udah mulai pertengahan udah mulai kering sampai Tapi akhir. ada juga tuh akibat udah kayak menggadaikan NIP dia, SA dia, akhirnya pas udah gaji ya Ya habis lagi karena dia nutupin ya gali lubang tutup lubang. Nah, itu sebenarnya nggak baik juga sih. Iya sih. Kalau menurut aku ya Kalau kita baru-baru jangan dulu ya. jangan dulu. Biar Kecuali udah kebutuhan sangat-sangat darurat ya itu boleh. Tapi kalau menurut aku kalau merasa diri kalian tuh masih mampu, terus belum ada yang gimana ya nggak usah. Kalau menurut aku mending skip aja, puaskan gaji kalian full. iya, nikmati aja dulu selagi masih bisa dan belum ada kebutuhan mendesak. Itu suka pertama sih. Suka kedua mungkin karena mereka persepsi ASN itu jadi orang yang benar-benar hebat. Persepsi orang sih. Iya, Persepsi orang. Iya. Tapi nyatanya nggak sebegitu hebat sih guys. Jadi Iya sih. Jadi Kalau di kampung aku juga apa kerja ASN. Wow. iya, jadi kan kalau apa kerja ASN, jadi wow itu orang-orang di samping guys. Tapi kitanya enggak, menurut saya sih biasa aja. Cuman karena udah wow seperti itu, jadi kita kemana aja tuh dianggap sebagai orang yang apa namanya ya, yang bisa dibilang dihormati sama orang gitu, lebih dihormati sih sebenarnya. Itu sih yang menurut saya sukanya. Iya sih, kalau menurut aku yang aku bukan sebagai ASN, ya aku juga misalnya lihat si Ana wow si Ana udah jadi ASN. Padahal kalau dia diri sendiri ya biasa aja gitu. Tapi pandangan kita, karena kita tahu juga masuk seleksi ASN tuh bukan sangat mudah, sangat susah. Nah, cuman balik lagi mungkin ya rezeki orang udah beda-beda. Jadi kalian ya nggak usah tergantung juga. Misal kalau kalian nggak lewat tahun nggak lewat tahun depan nggak lewat, coba lagi. Kalau nggak coba lagi. Kalau kalian udah mana tahu kedepannya rezeki gitu. Mana tahu udah batas umur, walaupun udah lewat udah nggak bisa lagi, berarti emang Bukan rezeki kalian di situ guys. Jadi rezeki itu sudah diatur. Jangan patokan kalian tuh rezeki di situ. Ada sebagian orang kan dia itu nggak mau kerja tempat lain, tapi dia fokus mau aku jadi ASN, jadi tes. Nah, itu nggak boleh. Kalau menurut aku kalian punya langkah rezeki masing-masing gitu. Terbuka aja, kalau ada yang mau datang rezekinya terima aja dulu. Tapi jangan lupa dengan usaha ikhtiar juga. Kalau misalnya mau dibuka tes CPNS, ikut aja gitu. Jadi ya ini ada lagi nggak yang mau ditanyakan ya? Nah, mungkin kayaknya kalau kita udah berapa menit ya? Udah hampir setengah jam nih kita interview si Ana nih. Ini ada lagi mau disampaikan nggak Ana sama subscribe dan viewers Mutia? Maaf ya teman-teman kalau aku jarang upload karena aku kebetulan di sini juga kayak berlibur dan ketemu banget. Aku juga rencana lusanya tuh mau balik ke kota asal lagi dan dia juga baru balik. Jadi berhubung ada waktu nih, aku sempetin untuk nge-vlog buat kalian. Mungkin aja kalian tuh dapat hidayah atau dapat pencerahan dari setelah mendengar ini tips dan trik gitu. Ada lagi nggak teman Ana yang mau disampaikan? Ya teman-teman, ini sebagai sharing sharing-pengalaman aja sebenarnya, nggak ada maksud dan tujuan apapun. Bagi yang lagi pejuang ASN, CPNS atau ASN atau P3K atau apapun itu, tetap semangat dan jangan putus asa. Kalau misalnya udah tes tapi skornya masih belum mencapai, ya masih bisa berdoa semoga bisa tembus perangkingan. Namun jika memang nanti hasilnya juga nihil, jangan berputus asa sampai
sampai itu aja, sampai situ saja. Tapi bukalah, maksudnya kalau ada peluang-peluang lain bisa diikuti juga, mana tahu kita rezekinya di tempat lain gitu ya. Nah, itu aja. Nah, mungkin sampai di sini dulu interview aku sama si Ana. Mungkin next ke depan entah 5 tahun lagi, entah 3 tahun lagi, mungkin si Ana udah jadi guru sertifikasi juga. Jadi kita bisa menanyakan juga, karena kan kita nggak kan tahu. Kayak kemarin aja 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu tuh posisinya si Ana masih jadi guru kontrak loh kerja. Kan juga bisa dengar kan sama video aku sebelumnya, dia tuh masih guru kontrak dan ujung-ujungnya dia udah kayak, karena kita nggak tahu rezeki seseorang itu gitu. Jadi kalian kalau menurut aku sih berjuang terus, berdoa dan tekad terus bahwasanya kalau nggak ada yang sini ada yang lain gitu. Jangan satu aja pedoman. Kalau menurut aku pedomannya jangan satu aja, masih ada yang lain gitu. Nah itu aja video dari aku. Jangan lupa subscribe channel aku juga. Subscribe juga di channelnya apa? Yuk Belajar Ana Channel. Yuk Belajar underscore Ana Channel. Nah, di sini dia. Ntar aku ada letak di sini. Dan itu aja video aku. See you next time. Bye bye.